di dalamnya, Bu. Kesempatan sore hari ini pertama-tama kita bagaimana situasi terkini di Kota Bandar Lampung, utamanya pasca terjadinya bencana di dua kali kesempatan sebagaimana saya sebutkan di muka, di tanggal 17 Januari dan tanggal 21 Februari. Bahwasanya penyebab banjir ini tidak lain adalah apakah ini memang bisa dikatakan semacam perubahan iklim yang ekstrim karena intensitas hujan curah hujan yang tinggi, dan kita ketahui itu juga berdasarkan barometer ukurannya BMKG. Jadi bukannya ngarang-ngarang, tapi BMKG yang kita dapati memang intensitas hujan yang dengan curah hujan cukup tinggi dan sangat tinggi itu mengakibatkan di 20 waktu tersebut terjadi banjir besar di Kota Bandar Lampung. Utamanya di tanggal 17 Januari itu berbarengan dengan pada waktu itu terjadinya air laut sedang dalam kondisi pasang, kemudian hujan lebat. Nah, jadi memang tidak tertampung lagi dan tidak bisa tertahan, sehingga kali belau itu meluap merendam beberapa perkampungan pemukiman yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian penyebab lain daripada itu tentunya kita sama-sama ketahui bahwa penyempitan badan sungai dikarenakan adanya tumbuhnya pemukiman baru di sepanjang bantaran sungai. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di garis badan sungai. Kalau nanti teman-teman pers ini dicatat dulu ya. Jadi ada aturan sebenarnya di dalam ketentuan berjarak yang memang tidak boleh mendirikan bangunan di sepanjang garis sungai, garis badan sungai ya. Kemudian sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air yang besar. Kemudian juga adanya banyaknya sampah ataupun sedimen, tanah, pasir, lumpur, dan batu di sungai dan drainase. Kemudian konektivitas antar drainase ini belum terpadu. Kemudian rusaknya wilayah hulu atau di register 17 perbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan itu yang dipanjang ya. Kemudian di register 19 ini perbatasan dengan saya ulangi terbalik, 17 itu perbatasan dengan Pesawaran, kemudian yang 19 perbatasan dengan Lampung Selatan. Kemudian rusaknya wilayah hulu karena banyaknya pemukiman sehingga wilayah tangkapan air ini menjadi berkurang. Kemudian tidak tersedianya pohon yang mampu menahan runoff pada air di wilayah hulu, dikarenakan ini sumur resapan juga dan hulu juga perlu ditambah.
Kemudian kurangnya ruang terbuka hijau. Ini yang menjadi persoalan-persoalan banjir yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi dari catatan-catatan yang kami buat di atas ini berdasarkan mitigasi kami di lapangan setelah terjadinya persoalan banjir di pertama tanggal 17 dan sebelum terjadinya banjir ini sudah kita lakukan pendataan ini. Yang pertama, kita akan melakukan kerjasama antar kabupaten dan kota, utamanya Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan untuk pemeliharaan wilayah di catchment area di register 17 dan register 19. Kemudian yang kedua, memperbaiki sistem drainase dengan cara melebarkan dimensi dan memperdalam drainase, namun tetap memperhatikan kontur daripada alur drainase. Kemudian normalisasi sungai secara rutin dengan fasilitas BBWS untuk beberapa sungai besar. Kemudian kita perlu melakukan pemeliharaan drainase secara rutin dari sampah dan sedimen. Dan yang kelima, kita akan melakukan meninggikan beberapa talud di sepanjang sungai. Selain itu, kita juga perlu melakukan penanaman pohon dan memperbanyak ruang terbuka hijau untuk menahan runoff air dan meningkatkan kualitas udara. Kemudian kita akan mengadakan early warning system untuk di sekitar register 17 dan 19 yang konturnya rendah atau dekat dengan lereng. Kemudian pembuatan embung dan sumur resapan, kemudian membuat jalur evakuasi untuk mempermudah jika terjadi banjir, dan perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan terutama sampah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko tinggal di lereng dan bantaran sungai. Kemudian kita juga membuat program jangka pendek dengan melakukan normalisasi sungai yang sudah ditangani oleh Dinas PU dan BBWS. Kemudian membersihkan drainase dan sampah dari sedimen, kemudian memperlebar dimensi drainase dan memperdalam drainase, kemudian memperbaiki talud yang rusak dan meninggikan talud yang ada di sepanjang aliran sungai, kemudian mereview dan menata tupoksi di kecamatan dan dinas lingkungan hidup. Ini kita perlu lakukan kajian lagi. Kemudian rehab beberapa jalan yang rusak akibat banjir. Kemudian mendorong komersial dan dari perusahaan besar khususnya yang ada di Kecamatan Panjang untuk membuat sumur resapan dan jika tanahnya memungkinkan untuk dibuat embung. Kemudian perlu melakukan pemeliharaan drainase dan sungai, sedimen dan sampah secara rutin. Ini yang dilakukan oleh Dinas PU, kemudian Kecamatan, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya melakukan pergeseran anggaran jika diperlukan. Ini nanti menjadi catatan teman-teman BKAD dan Bapelida. Nah, jadi demikian beberapa